Karena memang sudah diwacanakan, sudah dicek ombak, dan beberapa kali Kaisang Pangarep sudah melakukan aktivitas belusuan sebagaimana Presiden Jokowi, sholat Jumat di masjid mana dan seterusnya dan seterusnya. Cek ombak sudah dilakukan, nanti tinggal mungkin mengukur apakah akan mampu terpilih, mampu memenangi ya, dengan dinamika lawan yang ada atau juga dengan survei-survei popularitas maupun elektabilitas calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Indonesia, bertemu kembali kita di channel Setia Mendengar. Kali ini saya ingin mengajak warga Indonesia untuk mendiskusikan tentang di manakah Pak Jokowi akan menempatkan Kaisang Pangarep, putra bungsunya. Warga Indonesia, sebagai seorang ayah, lepas dari setuju atau tidak setuju, tetapi sebagai seorang ayah pasti akan memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya. Demikian juga dengan Pak Jokowi yang kebetulan hari ini masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau pasti akan memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Dalam bahasa Jawa ada istilah anak polah bopo kepradah. Ketika anak punya keinginan, punya cita-cita, pastilah orang tua ingin ikut serta berkontribusi mensupport anaknya. Kali ini kita akan membincangkan tentang di manakah Pak Jokowi akan menempatkan Kaisang Pangarep. Setelah sebelumnya, ya setuju atau tidak setuju, ini lepas dari itu Pak Jokowi sudah menempatkan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden terpilih. Tinggal nunggu pelantikan nanti bulan Oktober bersama presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara anak keduanya, dalam hal ini menantunya Bobi Nasution, juga sudah memiliki posisi sebagai wali kota Medan dan pada pilkada mendatang akan maju sebagai calon gubernur yang akan diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Artinya masa depan Bobi sebagai gubernur Sumatera Utara sudah di depan mata. Tinggal satu, Mas Kaisang Pangarep. Nah, Mas Kaisang Pangarep ini akan berada di mana? Pada awalnya kita tahu bahwa putra-putra Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin terlibat dalam politik. Namun kemudian belakangan Mas Gibran maju menjadi wali kota Solo, yang kemudian maju sebagai calon wakil presiden. Demikian juga dengan menantunya Bobi Nasution yang semula adalah pengusaha kemudian menjadi wali kota Medan, dan terakhir adalah Kaisang Pangarep yang hari ini telah jelas-jelas menjadi politisi dengan diangkat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Artinya dua anak dan satu menantu Jokowi sudah benar-benar terjun dalam dunia politik. Sebagai ayah yang juga politisi tentu ingin kepradah dalam bahasa Jawa, ingin menempatkan posisi atau memastikan posisi anak-anaknya pada posisi yang kuat atau yang tepat. Nah, di manakah posisi Kaisang Pangarep? Mari kita diskusikan bersama dalam video ini, simak sampai akhir. Warga Indonesia, ketika kita berbicara tentang di manakah kira-kira Pak Jokowi akan meletakkan atau memberikan posisi kepada Mas Kaisang Pangarep sebagai putra bungsunya, setidaknya ada dua pilihan menurut kami.
Yang pertama adalah menjadikan Kaisang Pangarep yang dalam hal ini juga adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sebagai salah satu menteri atau wakil menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya. Ini dimungkinkan karena kita tahu bahwa peran Pak Jokowi dalam koalisi Prabowo Gibran dalam hal ini sangat besar. Sehingga ketika beliau menginginkan tentu tidak ada kata menolak bagi seorang Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet mendatang. Nah, pilihan yang kedua adalah mengikut sertakan Mas Kaisang dalam kontestasi Pilkada 2024. Tentu banyak pilihan, baik menjadi bupati, wali kota, ataupun gubernur, wakil gubernur. Nah, kira-kira di antara dua pilihan ini, mana yang akan cenderung dipilih oleh Pak Jokowi? Mari kita coba diskusikan. Atau teman-teman punya pendapat, silakan disampaikan di kolom komentar. Nah, warga Indonesia, menurut analisa kami, pilihan untuk meletakkan atau memberikan posisi Mas Kaisang Pangarep di kabinet Prabowo Gibran atau pejabat setingkat menteri lainnya adalah pilihan yang mungkin dinomorduakan. Mengapa demikian? Meskipun tentu untuk mengambil posisi menteri, wakil menteri atau pejabat setingkat menteri itu relatif lebih mudah karena kan gampangnya Pak Jokowi tinggal nembung sama Pak Prabowo untuk meletakkan putra bungsunya. Mbok dikasih posisi Pak Prabowo gitu. Tapi dugaan saya pilihan ini tidak akan diambil oleh Pak Jokowi karena satu sisi pilihan ini cenderung lebih menunjukkan nepotisme karena punya kewenangan lalu digunakan seenak-enaknya, semaunya. Tentu akan memberikan dampak kritik yang sangat besar dari masyarakat luas kepada Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi tentu ingin meninggalkan legasi yang baik selepas beliau tidak menjadi presiden lagi. Yang berikutnya, posisi menteri ini sangat rentan karena posisi politis yang sewaktu-waktu bisa di-reshuffle. Kalau toh Pak Jokowi hari ini bisa meminta, tetapi bagaimana ketika nanti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, tidak punya kuasa, tiba-tiba Mas Kaisang di reshuffle misalnya, maka itu akan menjadi tidak menyenangkan. Sehingga dugaan saya, pilihan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi adalah pilihan yang kedua, yakni mengikut sertakan Mas Kaisang pada kontestasi Pilkada 2024. Tentu selalu saja ada pro dan kontra, tetapi setidak-tidaknya proses untuk menjadi kepala daerah ini harus dilalui melalui mekanisme pemilihan, sehingga Pak Jokowi juga bisa menyampaikan bahwa kita hanya menawarkan, kalau rakyat menghendaki, mengapa tidak. Sehingga legitimasinya akan lebih kuat. Posisinya meskipun sama-sama jabatan politik akan lebih kuat setidaknya sampai 5 tahun ke depan. Nah, kalaulah ternyata benar Pak Jokowi memilih opsi yang kedua, yakni mengikut sertakan Mas Kaisang pada kontestasi Pilkada 2024, kira-kira Pak Jokowi akan mendorong Mas Kaisang untuk mengikuti pilkada di level apa dan di daerah mana. Nah, mungkin teman-teman memiliki opini, pendapat, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Warga Indonesia, bicara pilkada 2024 serentak tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, ada 500 lebih posisi yang akan
perebutkan atau 500 lebih perhelatan pilkada. Kira-kira di mana Mas Kaisang ini akan ikut serta dalam pilkada 2024? Kalau kita lihat perkembangan pemberitaan, pada awalnya Mas Kaisang ini didorong untuk mengikuti pilkada di level kabupaten ataupun kota. Karena menurut persyaratan perundang-undangan, usia Mas Kaisang yang belum genap 30 tahun tidak memenuhi syarat untuk maju pada level provinsi, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Sehingga pada saat itu yang muncul adalah wacana untuk maju sebagai wali kota. Di Depok pertama, PSI pernah menyampaikan wacana itu, pernah juga di Sleman di kabupaten ya, kemudian di Solo tentu daerah di mana Pak Jokowi pernah menjadi wali kota, termasuk juga Mas Gibran pernah menjadi wali kota di sana, dan di beberapa tempat yang lain termasuk di kota Surabaya. Spanduk Kaisang Pangarep untuk wali kota Surabaya juga sudah pernah muncul. Artinya cek ombak untuk Mas Kaisang di level kabupaten kota itu sudah pernah dilakukan. Namun sepertinya posisi sebagai bupati atau wali kota ini masih dianggap terlalu kecil ya. Apalagi ini Pak Jokowi sudah segera lengser ke Prabon, sehingga mungkin dicari posisi yang lebih medium. Ketika Mas Kaisang dulu memulai dari wali kota karena Pak Jokowi masih relatif panjang menjadi presiden. Dugaan kita seperti itu. Sehingga muncullah wacana Mas Kaisang menjadi wakil gubernur atau calon wakil gubernur dalam hal ini. Dan wacana itu tentu dimulai dengan mensiasati syarat pendaftaran yang memang Mas Kaisang ini masih kurang syarat usianya ketika menggunakan standar yang ada sebelumnya, yakni usia 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Ya, kira-kira kalau menurut tahapan KPU, tahapan pilkada, maka pada bulan September. Sementara Mas Kaisang baru 30 tahun nanti pada bulan Desember. Nah, sehingga kemudian ada keputusan yang dikeluarkan oleh MA, Mahkamah Agung, memberikan tafsir atas syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur itu dihitung bukan pada saat penetapan calon, tapi nanti pada saat pelantikan. Sementara saat pelantikan itu kapan, tidak ada waktu yang pasti. Yang jelas tentu setelah 27 November pemungutan suara, dan biasanya masih ada proses sampai penetapan calon terpilih dan kemudian pelantikan itu tentu beberapa bulan berikutnya. Lebih dari 1 bulan, artinya usia Mas Kaisang sudah memenuhi syarat. Meskipun tentu bab ini sekali lagi juga pro kontra, karena kalau calon yang lain bertanya kira-kira usia saya memenuhi atau tidak gitu. Misalnya yang lahir atau akan memasuki usia 30 tahun pada bulan Januari atau Februari gitu. Nah, ini juga bukan tema kita hari ini, tetapi itu tentu akan menjadi pro kontra. Tapi sebagai norma hukum, MA sudah mengeluarkan fatwanya, dan itu akan mengikat bagi KPU RI untuk membuat peraturan di mana syarat calon gubernur atau wakil gubernur adalah 30 tahun pada saat nanti dilantik. Dilantiknya kapan kita tidak tahu. Ya emang agak lucu ya, tapi begitulah. Ya silakan kalau teman-teman warga Indonesia ada pendapat tentang hal ini. Nah, setelah muncul tafsir yang dilakukan oleh MA ini, maka Mas Kaisang pun diwacanakan pada awalnya untuk menjadi calon wakil gubernur di Jakarta, mendampingi Mas
Budi Jiwandono. Ya. Ini Mas Budi Jiwandono ini adalah keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menjadi calon wakil, dan ternyata tidak lama setelah itu Mas Budi Jiwandono pun menyatakan bahwa ia tidak akan maju sebagai calon gubernur Jakarta karena telah ditugasi oleh pamannya, dalam hal ini oleh Pak Prabowo, untuk fokus di legislator di DPR RI. Artinya wacana Kaisang menjadi calon wakil ini kemudian bisa saja berubah menjadi calon orang nomor satu, calon gubernur dalam hal ini. Nah, itu pun kemudian muncul beberapa pekan berikutnya ketika Kaisang ditanya kesiapannya menjadi calon gubernur dan menyatakan siap. Ya, mengapa tidak untuk maju sebagai calon gubernur ketika itu memang dikehendaki baik oleh partai-partai koalisi maupun oleh rakyat. Ya, biasa kan pernyataan normatif standar. Dan artinya wacana untuk sampai ke gubernur ini sudah dilakukan tes ombaknya. Nah, sampai di sini kira-kira Mas Kaisang ini akan di level bupati wali kota, wakil gubernur, atau gubernur menurut teman-teman semuanya. Oke, warga Indonesia, saya kira kita akan memiliki dugaan yang sama bahwa Mas Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, akan diproyeksikan menjadi gubernur, bukan wakil gubernur. Ini dugaan saya dan mungkin juga dugaan dari teman-teman semua. Kalau sama, sampaikan ya di kolom komentar ya. Ataupun kalau berbeda juga kira-kira menjadi wakil gubernur atau posisi yang lain, sampaikan juga. Nah, sekarang kalau menjadi gubernur, di mana? Apakah di DKI Jakarta semata-mata? Atau mungkin juga di tempat lainnya? Nah, kalau saya pribadi setidaknya ada dua tempat yang mungkin dijadikan sebagai sasaran posisi yang akan diincar oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Tentu yang pertama adalah daerah khusus Jakarta. Karena memang sudah diwacanakan, sudah dicek ombak, dan beberapa kali Kaisang Pangarep sudah melakukan aktivitas belusuan sebagaimana Presiden Jokowi, sholat Jumat di masjid mana dan seterusnya dan seterusnya. Cek ombak sudah dilakukan, nanti tinggal mungkin mengukur apakah akan mampu terpilih, mampu memenangi ya, dengan dinamika lawan yang ada atau juga dengan survei-survei popularitas maupun elektabilitas calon. Nah, ini yang pertama adalah kemungkinan di daerah khusus Jakarta. Tapi apakah itu satu-satunya? Menurut saya sih tidak. Ada kemungkinan Kaisang Pangarep akan diusung di tempat yang lain. Di mana itu? Dugaan saya adalah di Jawa Tengah. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Alasan yang paling utama tentu Pak Jokowi ingin menguasai Jawa Tengah, di mana itu adalah tempat di mana beliau pernah menjadi wali kota di sana dan menjadi tempat tinggal beliau nantinya. Nah, Jawa Tengah ini juga merupakan provinsi dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. 3 besar pemilih terbesar se-Indonesia ada di Jawa Tengah. Nah, kemudian ada alasan sekunder ya, ini kira-kira Jawa Tengah ini adalah kandang banteng. Pak Jokowi pernah mengalahkan kandang banteng pada saat Pilpres dengan membawa kemenangan Prabowo Gibran atas Ganjar Mahfud di kandang banteng. Nah, tentu ini satu tantangan tersendiri karena mungkin Pak Jokowi ini adalah tipe politisi yang ingin mendapatkan tantangan-tantangan baru. Nah, kali ini coba kalau anaknya maju di Jawa Tengah dengan approval rating Pak Jokowi yang sampai hari ini masih bertahan di atas 70%, apakah beliau yakin nanti akan menempatkan Kaisang Pangarep di
orang nomor satu di Jawa Tengah. Itu beberapa alasan yang memungkinkan bahwa Kaisang Pangarep ini nanti akhirnya di Jawa Tengah. Nah, alasan terakhir yang menguatkan prediksi saya ini adalah karena Pak Jokowi ini suka dengan hal-hal yang sifatnya kejutan politik, ya kan? Sebelumnya bilang tidak akan nyapres ya, saat menjadi gubernur Jakarta, ya, di last minute kemudian nyapres. Saat itu bilang Gibran tidak akan maju dalam dunia politik, ya tiba-tiba menjadi wali kota, tiba-tiba menjadi calon wakil presiden. Nah, kira-kira kali ini Pak Jokowi juga akan melakukan hal yang sama. Tiba-tiba Kaisang Pangarep tidak di Jakarta, tapi di Jawa Tengah. Bagaimana menurut warga Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.